Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Gimana hukumnya jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan mahar palsu? Keluargaku ada yang menikah dengan mahar emas, tapi ternyata emas palsu dan tidak menggantinya sampai sekarang. Keluarganya menyuruh cerai karena lelaki itu pembohong dan banyak hutang, tapi perempuan itu tetap bertahan sampai sekarang. Dan sekarang perempuan itu dinafkahi suaminya dari hutang dan selalu hutang. Apa itu karma karena nikah sama mahar palsunya? Tolong dijawab Buya. Syukron. Masya Allah, tidak ada karma dalam Islam. Karma adalah satu istilah yang tidak ada di dalam Islam. Yang ada adalah dalam Islam adalah kalau kita bersalah ya dihukum oleh Allah atau diampuni oleh Allah. Baik, adapun masalah mahar palsu, nikahnya tetap sah. Orang nikah dengan mahar palsu, nikahnya tetap sah. Bahkan dalam pernikahan nggak disebut maharnya pun, nikahnya tetap sah. Hanya nanti perlu diganti, perlu dibayar mahar mithil. Kalau maharnya tidak disebutkan, mahar mithil itu adalah mahar umumnya wanita seperti dia itu berapa sih di kampung itu? Umumnya berapa? 500 ribu, 500 juta, seperti itu kebiasaan wanita seperti itu. Adapun kalau dia adalah emas palsu, ada dua kemungkinan. Bisa jadi laki-laki tersebut juga tertipu karena saking semangatnya ingin belanjakan buat istrinya, beli ke toko emas. Sama toko emasnya dibohongin, ya bisa jadi dia dibohongin. Makanya maharnya jadi emas palsu. Ya tetap wajib mengganti. Atau memang dia niat membohongi, tetap sah nikahnya, tapi dia pembohong. Nah, kalau dia pembohong ya pembohong. Dosa dia tetap wajib menggantinya, tapi nikahnya tetap sah. Nikahnya tetap sah. Tinggal nanti istrinya mungkin dia merelakan, tidak menuntut, ya sah-sah saja menjatuhkan haknya. Seperti itu. Adapun setelah itu hidupnya susah, orang hidup susah ya, pertama meningkatkan tingkat kesabarannya. Sebab orang susah juga banyak. Cuman bedanya ada yang susah di dunia tapi bahagia di akhirat, ada susah di dunia, sengsara di akhirat. Maka jadilah Anda orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kalau ternyata harus sedikit ada sengsaranya di dunia, ya di dunia, tapi jangan sampai di akhirat. Maka siapapun yang susah dalam hidupnya, jangan sampai dengan kesusahannya mengambil yang haram. Sudah susah melarat nyolongan, sudah susah melarat nyopetan. Waduh, nasib buruk tuh, sudah susah nyopetan. Naudzubillah, jangan semacam itu. Adapun kalau itu karma, bukan. Itu bisa saja untuk pengangkatan derajat atau penghapusan dosa. Mungkin dulu banyak salah sehingga disiksa oleh Allah karena Allah ingin mengampuninya, atau karena Allah ingin memberikan sesuatu yang terbaik setelah itu. Diuji oleh Allah dengan bermacam-macam cobaan. Kemudian dia lulus dalam cobaan, maka Allah akan angkat derajatnya. Seperti itu insya Allah. Jadi jangan pakai istilah karma dan sebagainya. Ya memang ada gini loh ya. Jika seorang hamba itu mendapatkan satu kesusahan, musibah dan seterusnya, itu ada salah satu dari 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Allah ingin mengampuninya. Dia banyak dosa tapi jarang istighfar. Tapi Allah sayang maka dikasih bencana karena Allah ingin mengampuni di balik itu semuanya. Yang kedua adalah karena Allah ingin menabungkan. Allah ingin mengampuni doa, mengangkat derajatnya. Yang kedua, jadi Allah menghendaki dia itu derajatnya tinggi, tapi masih kurang ibadah, kasih sakit lalu diangkat derajatnya. Yang ketiga adalah karena Allah ingin menyiapkan pahala yang besar di akhirat nanti. Cuma ditunggu, dilihat-lihat, kok dia tidak banyak ibadah, maka dikasih musibah, kemudian dia sabar, lalu dia punya pangkat tinggi, dia pahala besar di hadapan Allah SWT. Seperti itu kalau tentang musibah. Jadi seorang mukmin itu kalau kena musibah jangan terpuruk amat. Karena Nabi menyebutkan ajaban li amril ummati anna amrahu kullahu khair. Urusan orang beriman itu baik-baik saja. In asobatu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kebaikan bersyukur, kana khairan lah. Itu lebih bagus dari dia. Wa in asabatu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar. Dia sabar, wa kana khairan lah. Itu baik baginya. Maka orang beriman selalu baik-baik saja.
Makanya jangan berkeluh kesah. Yang penting jangan jahat, jangan zalim, jangan ambil hak orang lain, jangan berbohong, selesai. Allahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.